Sebelumnya ada yang mengetahui apa itu materi tentang persamaan kuadrat? Mari yuk kita sama-sama simak materi dari persamaan kuadrat. Pengertian dari persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabel peubah berpangkat tertingginya 2. Yang artinya ini nih, yang berpangkat 2-nya. Terus, di sini ada bentuk persamaan umumnya dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, c-nya adalah konstanta real dan a-nya tidak sama dengan 0. Kemudian selanjutnya ada contohnya, yaitu yang pertama 2x kuadrat min 6x plus 5. Nah, kita langsung bahas ya. Perhatikan 2x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat dengan a-nya 2. A-nya 2 itu diperoleh dari yang ini. Terus B-nya itu diperoleh dari yang ini, min 6. Kemudian C-nya diperoleh dari 5. Nah, persamaan ini dikatakan disebut persamaan kuadrat asli. Karena dia kuadrat yang lengkap ya, persamaan yang lengkap. Jadi A-nya ada, B-nya ada, dan C-nya ada. Mempunyai nilai. Selanjutnya, yaitu contoh yang kedua, x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, x kuadrat min 4 sama dengan 0 dikatakan bentuk persamaan kuadrat murni karena dia tidak mempunyai suku x-nya pada b-nya. Jadi tidak ada nilainya. B-nya kan a-nya itu bernilai 1 karena x kuadrat itu dihitungnya 1. Nah, kemudian b-nya nih 0 nih, tidak ada bx-nya. Kemudian c-nya min 4. Selanjutnya, yang contoh ketiganya, x kuadrat min 9x sama dengan 0 dikatakan persamaan kuadrat tak lengkap. Kenapa dikatakan tidak lengkap? Karena di sini kan a-nya 1 nih. Terus kemudian b-nya 9 dan c-nya 0. Kalau kita pindah ruas ke kiri, c-nya menjadi 0. Ini tidak ada ya, intinya c-nya tidak ada. Nah, kenapa dia dikatakan persamaan kuadrat tak lengkap? Karena konstanta pada persamaan di ini c-nya bernilai 0. Selanjutnya, di sini ada contoh lain tentang persamaan juga. Jadi contoh lain yang disajikan persamaan kuadrat yang tidak disajikan dalam bentuk umum, yaitu x kuadrat plus 7x sama dengan min 10. Kemudian ada 1 per x plus 1 per x min 1 sama dengan 3 per 2. Nah, di sini persamaan kuadrat tersebut dapat diubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat dengan operasi aljabar. Ini ada tipe ya, ini aljabar. Nah, kemudian contoh soalnya yaitu nyatakan persamaan 2x kuadrat sama dengan 3x plus 20 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kemudian kita cari nih nilai a-nya berapa, b-nya berapa, dan c-nya berapa. Selanjutnya, ini cara pengerjaannya. Contohnya ya, yang dari tadi yang 2x kuadrat sama dengan 3x plus 20. Cara penyelesaiannya seperti ini nih. Jadi dari 2x plus 3x plus 20 kita ruas kanan dan kiri kita tambahkan nilai x. Kemudian hasilnya ini harusnya ada x-nya. Ada nilai x-nya yaitu 2x kuadrat min 3x sama dengan 20. Karena ini kan ditambah x, nah ini x yang di sini habis ya. Kemudian ruas kanan dan kirinya kita kurangi juga dengan min 20. Maka hasil yang sebelah sini habis ya, menjadi 0. Yang kemudian inilah bentuk persamaannya. Maka dapat kita ketahui a-nya adalah 2 diperoleh dari sini a-nya. Nah, kemudian b-nya kita peroleh dari sini. Kemudian c-nya adalah ini. Selanjutnya itu ada materi tentang akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Nah, misalkan persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita bisa ganti variabel x dengan sembarang bilangan bulat, hasilnya kita catat dalam bentuk tabel nih. Nah, kita umpamakan x-nya kita sama dengan kan 1 sama dengan kan 0, terus min 1, min 2, dan min 3. Nah, kita hitung nih, kita masukkan nilai x-nya dalam kepersamaan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, dari hasil ini
dimana nilai persamaannya yang sama dengan 0 adalah ini kan X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3, itu hasilnya sama 0. Nah, dari tabel di atas dinyatakan X sama dengan 1 dan X min 3 menyebabkan X kuadrat plus 2X min 3 benar 0, maka nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3 merupakan akar-akar persamaan dari persamaan X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian yang selanjutnya ini seperti ini dia berarti bukan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Nah, dapat disimpulkan berarti apa sih akar-akar persamaan kuadrat adalah pengganti dari variabel sehingga menyebabkan suatu persamaan kuadrat bernilai 0. Ini kuadrat ya. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu bisa kita lihat dari diskriminannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari diskriminan. Nah, ini pengertian dari diskriminan itu ya suatu nilai pada persamaan kuadrat yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri bersamaan. Untuk mencari diskriminannya kita dapat tuliskan ini rumusnya. Rumus untuk mencari diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui sifat dan fungsi dari diskriminan itu. Nah, yang pertama yaitu ada D lebih besar dari 0, yang artinya persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar nyata real dan berlainan, yaitu X-nya tidak sama dengan X2. X1-nya tidak sama dengan X2-nya. Nih. Kemudian ada D sama dengan 0 fungsinya, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang sama, yaitu X1-nya sama dengan X2-nya. Jadi akarnya sama. Contohnya seperti misalkan seperti ini. X sama dengan ini X1-nya sama dengan 1, X2-nya juga ini X1. Terus X2-nya juga sama dengan 1 seperti itu. Nah, kemudian ada yang contoh ketiganya itu sifatnya D-nya lebih kecil dari 0, yang artinya persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar penyelesaian real atau nyatanya. Selanjutnya yaitu, nah di sini kita masuk ke contoh ya, langsung contohnya kita masukkan 2x kuadrat plus 5x plus 2 sama dengan 0. Nah, pembahasan ini kita bisa mengetahui nih, kita tuliskan dulu nih nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi untuk mencari diskriminan B kuadrat min 4AC sama dengan 5 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 25 min 16 sama dengan 9. Nah, dari 9 kita peroleh berarti bahwa diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut merupakan bilangan kuadrat tidak 0 ya, karena kan dia hasilnya 9 nih. Nah, maka persamaan tersebut memiliki dua akar rasional dan difaktorkan. Kemudian ada contoh nomor 2-nya, X kuadrat min 4X plus 7 sama dengan 0. Nah, di sini kita tuliskan juga sama, kita tuliskan A-nya 1, A-nya diperoleh dari sini, dari persamaannya, terus B-nya dan C-nya, ya. Terus, nah kita masukkan tuh B kuadrat min 4AC sama dengan min 4 kuadrat, yaitu dari B-nya, terus dikurang 4 dikali 1 dari A-nya dan C-nya adalah 7. Nah, 16 dikurang 28 sama dengan min 12. Karena D-nya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real dan tidak dapat difaktorkan. Nah, yang ketiga itu 4 X kuadrat min 20X plus 25 sama dengan 0, memiliki A-nya itu 4, diperoleh dari persamaan ya. Kita tuliskan dulu nih dari persamaan. Nah, B-nya min 20 dan C-nya 25. Nah, dari ini kita tuliskan dari rumus diskriminan tadi, B kuadrat min 4AC sama dengan min 20 kuadrat min 4 dikali 4 dikali 25. Kita sekarang masuk ke yang ketiga, yaitu 4X kuadrat min 20X plus 25 sama dengan 0.
memiliki A-nya 4 dan B-nya min 20 dan C-nya sama dengan 25. Nah, hasil dari rumus yang tadi B kuadrat min 4AC, dia akan menghasilkan 400 min 400 sama dengan 0. Karena diskriminannya 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki satu akar bilangan rasional dan dapat difaktorkan. Nah, materi kita untuk pertemuan pertama ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari penjelasan Ibu, kalian bisa memahaminya. Nanti akan Ibu berikan tugas melalui aplikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.